Hari ini saya akan berbicara tentang tiang-tiang rohani. Dari kejauhan melalui videotron yang melintasi di atas kota Tentena, maka salah satu ikon yang sangat menarik di kota ini adalah kubah dari bangunan gereja ini. Tetapi kalau kita mulai ada di depan, di halaman, ketika memasukinya, maka kita akan melihat ada tiang yang menopang. Ada 8 tiang dari kubah itu yang menopang sehingga kubah itu bisa terlihat kokoh. Ketika Bapak Ibu saudara-saudari sekalian masuk ke ruangan ini, maka kita bisa tahu struktur dari bangunan internal itu adalah balkon. Tetapi balkon ini tidak bisa ada kalau tidak ada 10 tiang yang menopang dari bangunan ini. Itu berarti bahwa tiang adalah merupakan salah satu dari struktur bangunan yang menunjukkan kekuatan dan kokohnya bangunan itu. Belum lagi di antara dinding-dinding bangunan ini ada kolom-kolom yang tertancap, terhubung dengan tanah dengan konstruksi cakar ayam yang kemudian menopang seluruh dari bangunan ini. Kalau hari ini saya berbicara tentang tiang-tiang rohani, maka di dalam pembangunan rohani kita ada satu pertanyaan yang kita harus tanyakan di sini. Apa tiang-tiang dari rohani atau pembangunan rohani kita? Mari kita akan membacakannya bersama-sama, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam satu ayat penting pada kesempatan hari ini, dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-42. Saya akan membahas ini karena gereja mula-mula sudah membangun kehidupan rohani mereka dengan tiang-tiang ini, sehingga jemaat mula-mula itu menjadi kokoh dan luar biasa dan menjadi gereja yang misioner. Puji Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita akan membacakannya secara bersama-sama pada kesempatan ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Silakan duduk. Sebelum saya masuk kepada penjelasan yang sangat penting dari ayat ini, maka saya akan menjelaskan satu kata penting yang mengikat dari pemahaman tentang 3 tiang yang dimaksudkan di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-42 itu. Satu kata penting itu di dalam naskah Yunaninya disebut proskarteruntes. Proskarteruntes itu artinya bertekun. Nah, kata bertekun itu ketika kita mau mendalami pengertian dari kata bertekun itu, maka beberapa perkembangan dari pengertiannya ini sebagai berikut. Bertekun itu adalah bagaimana kita
mengerjakan sesuatu itu secara terus-menerus, tanpa berhenti, jadi continue. Jadi kita melaksanakan suatu kegiatan itu secara terus-menerus tanpa berhenti. Ada satu istilah di dalam bahasa Indonesia lagi untuk menopang arti daripada proskarteruntes ini adalah konsisten. Kita harus konsisten. Konsisten itu sama dengan kita membangun satu komitmen. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat atau kata proskarteruntes ini sudah menyangkut bukan lagi suatu kegiatan yang secara rutinitas kita lakukan, ya, tetapi ini adalah merupakan satu kegiatan kalau misalnya terus menerus, yaitu rutinitas. Tapi kalau kita bicara tentang konsisten, maka itu kita bicara tentang gaya hidup. Jadi kalau kita bicara dengan gaya hidup, maka semua kegiatan itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Ini kita harus tahu dulu. Maka kalau kita sudah memahami semuanya ini, kita baru bisa masuk ke dalam 3 pilar atau tiang-tiang itu yang mengokohkan bangunan kehidupan rohani kita semuanya. Tidak mengapa saya akan memulai di dalam 3 tiang ini dengan naskah aslinya atau teks atau kata aslinya di situ, sehingga kita bisa benar-benar memahami intinya, maksud dari apa yang sudah kita bacakan di dalam ayat tadi. Tiang yang pertama yaitu saya menyebutkan di sini adalah didaske ton apostolon. Itu di dalam naskah aslinya, didaske ton apostolon, artinya pengajaran rasul-rasul. Jadi tiang yang menopang daripada pembangunan rohani kita ini, ketika kita secara terus-menerus dan secara konsisten untuk melakukan atau giat melakukan pengajaran rasul-rasul. Ini kita harus pegang. Jadi pengajaran rasul-rasul itu, kalau kita melihat rasul-rasul mengajar di dalam gereja perjanjian baru, maka kalau saya melihat misalnya Rasul Petrus, ya, Rasul Yohanes, itu dicatat di dalam surat-surat mereka. Kemudian bergabung lagi rasul yang baru, Rasul Paulus, Yakobus, yang kemudian pengajaran mereka itu mereka tuliskan di dalam tulisan-tulisan mereka. Ketika saya membaca tentang ajaran-ajaran dari rasul-rasul yang diajarkan di dalam gereja mula-mula, maka pengajaran mereka itu tidak lari dari satu kitab yang mereka pelajari, yaitu kitab Musa dan kemudian kitab nabi-nabi dan kitab-kitab yang ditulis itu, dan kemudian disinkronkan dengan pengajaran Yesus Kristus waktu ia mengajar 3,5 tahun di dalam dunia ini dan membekali, memuridkan para 12 murid, ya, dan murid-murid yang lainnya yang mengikuti Yesus pada saat pengajarannya itu. Jadi tidak lari dari situ. Maka semua tulisan-tulisan yang mereka tulis itu sinkron satu dengan yang lain, karena berada pada satu sumber. Yang bahayanya di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, banyak yang mengklaim mereka mengajar atas dasar pengajaran rasul-rasul atau pengajaran di dalam gereja.
Tapi saya mau katakan pada hari ini, ketika semua pengajar-pengajar di dalam gereja Tuhan yang tidak sesuai dengan kitab suci kita, Alkitab kita, maka itu adalah pengajar-pengajar yang sesat. Maka itu dikatakan didasketon apostolon ini artinya pengajaran para rasul-rasul, di mana mereka mengambil pengajaran itu sesuai dengan koridor firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu akan membentuk kita untuk kita bisa berdampak di sekeliling kita, dan firman Tuhan itu juga bisa menjernihkan penglihatan kita untuk melihat masa depan yang penuh dengan harapan baru, sehingga kita bisa mampu juga melihat sorga kekal, tempat kediaman kita nanti setelah langit dan bumi ini dilenyapkan. Ini yang akan membawa kita firman Tuhan. Tapi ada juga orang yang mengatasnamakan firman Tuhan, tetapi tidak ada firman yang dibahas di situ. Jadi hanya dia mengatakan saja, oh ini firman Tuhan berkata, padahal bukan firman Tuhan, firmannya sendiri. Makanya kalau kita memperhatikan pengajar-pengajar kitab suci itu, dia harusnya basicnya semua ayat-ayat di dalam kitab suci. Jangan juga ayatia. Ayatia itu artinya dia mengajar dan comot ayat sana, comot ayat sini, tidak sesuai dengan konteks dari apa yang dimaksudkan dengan teks itu. Nah, ini keliru juga, saudara-saudari sekalian. Saya pernah ada di dalam satu rapat teman-teman banyak pendeta-pendeta, ya. Kemudian hamba Tuhan ini mulai, ya saya bisa berkata itu berceloteh. Artinya berbicara tanpa dasar. Dia sudah mulai berkata, oh anggaran dasar kita mengatakan A, B, C, D, E, F. Nah, saya yang sangat giat belajar tentang anggaran dasar, semua kata-kata kalimat yang dibilang anggaran dasar kita berkata ini A, B, C, D, tidak ada di dalam anggaran dasar. Sehingga saya mulai berkata kepada bapak tersebut, oke, kalau Anda mengatakan anggaran dasar, coba tunjukkan di bab mana, pasal berapa, butir berapa. Kita harus uji. Karena memang ada banyak juga pendeta-pendeta bilang, oh firman Tuhan bilang begini. Padahal cuma dia yang bilang, setelah bolak-balik di lebih dari 31.100 ayat, tidak ada dia bilang di situ. Ini berbahaya juga, ya, mengatasnamakan firman Tuhan. Akhirnya beliau itu pucat, ya. Saya bilang tunjukkan bab berapa, pasal berapa, butir ke berapa, baru saya mengakui bahwa Anda mengatakan itu anggaran dasar. Tapi kalau tidak tertulis di situ, berarti cuma ngoceh saja kamu, ya. Banyak pengajar-pengajar seperti ini mengatasnamakan itu firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan, cuma firmannya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya. Kita harus membangun pilar tiang yang kokoh pada hari-hari ini. Jangan termakan banyak, ya. Saudara nonton YouTube untuk satu kekayaan, ya boleh, untuk referensi membanding-bandingkan bisa, tapi harus punya dasar dulu. Jangan terima mentah-mentah, wah si ini bilang begini, akhirnya kita ambil di A,
ambil di B, ambil di C, ambil di D, E, F, kita kumpul, bingung sendiri. Kenapa di sini berbeda, di sini berbeda? Iya, karena apa? Tidak ada role model, tidak ada pengkajian yang lebih mendalam sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau bicara kepada kita semua pada hari ini, supaya kita memahami bahwa salah satu tiang pilar yang mengokohkan kehidupan rohani kita adalah pengajaran yang benar. Didake ton apostolon, pengajaran yang muncul dari rasul-rasul. Kalau kita mau banyak memahami dan mengerti pengajaran tentang gereja mula-mula ini, baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, lanjut dengan kisah rasul, lanjut dengan surat-surat rasul, ulang-ulang kali membacanya. Di situ saudara akan melihat, menemukan satu pengertian yang utuh di dalam kebenaran ini. Ya, itu yang saya mau pesankan pada kesempatan ini. Jadi bangunlah tiang pilar itu tanpa campuran-campuran yang palsu di situ, sehingga kekuatannya bisa menjadi kokoh dan tidak rapuh. Kemudian tiang, sebelum masuk pada tiang yang kedua, ya, kita lihat di dalam Kolose pasal 16 ini referensinya, ya. Ya. Kalau Mazmur 119 ayat 105, kemudian 2 Timotius 3 ayat 16, itu minggu lalu kita sudah pelajari. Ini ayat yang baru di dalam Mazmur, di dalam Kolose pasal 3 ayat 16. Nah, apa dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 di situ? Ya, berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar. Itu di kata dasarnya didake, ya. Dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita, hendaklah firman Kristus diam dengan segala kekayaannya. Firman Kristus, kita harus ingat, firman yang kita harus konsumsi setiap hari adalah firman Kristus. Maka kita akan membangun pilar yang kokoh dan luar biasa. Istilah yang kedua yang saya mau angkat di sini adalah koinonia. Itu di dalam ayat 42 tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, nah ini, dan dalam persekutuan. Kata persekutuan di situ diterjemahkan dari satu kata koinonia. Nah, ada banyak terjemahan di dalam setiap bahasa tentang kata koinonia. Salah satu dari kata itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris apa, saudara-saudari, ya? Fellowship. Fellowship. Memang dalam penerjemahan setiap bahasa-bahasa itu sesuai dengan konteks di dalam negaranya masing-masing. Ya, karena ini bicara dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mengambil satu istilah fellowship. Ya. Maka secara etimologi atau sejarah kata, ada sejarah katanya. Fellowship itu terdiri dari dua. Fellow atau pertemanan, ya, persahabatan, atau juga bisa dikatakan mitra kerja, mitra bisnis, itu fellow.
Kemudian satu kata lagi, ship. Ship artinya kapal. Nah, ini sejarah kata. Kalau kita bicara tentang sejarah kapal, sejarah kata, ya, maka fellowship itu kalau kita terjemahkan secara mentah-mentah adalah satu pertemanan atau persahabatan atau mitra kerja atau mitra bisnis yang ketemu di dalam kapal. Ini ada sejarahnya. Dalam sejarah Inggris, ya, kata ini menunjuk kepada pengertian dulu di masa yang lampau. Ada beberapa usahawan yang mulai membuat perjanjian untuk mengembangkan bisnis bersama, untuk menjual atau mengirim produk mereka untuk berbisnis. Nah, supaya kalau cuma sendiri, aduh, banyak sekali tuh barang-barang di kapal. Jadi mereka bersekongkol untuk barang-barang itu dibawa menjadi di satu kapal, dibawa ke satu tempat untuk didagangkan, dijual. Dan mereka ikut serta di situ. Saudara bisa membayangkan kalau ada beberapa orang yang memiliki barang sama-sama dan charter satu kapal, kemudian mereka bawa sama-sama. Itu perjalanannya yang sangat, ya, yang sangat banyak sekali tantangan. Di sana mereka temukan ombak, badai dan lain sebagainya. Sama-sama mereka menghadapi badai ombak itu. Itu yang dibilang fellowship. Jadi kalau kita bicara tentang arti dari koinonia yang diartikan fellowship, itu adalah satu persekutuan yang kita menjalaninya secara bersama-sama dan menghadapi semua tantangan badai, topan apapun, karam kapal di tengah perjalanan kita menghadapinya secara bersama-sama. Katakan amin. Ini arti kata dari koinonia. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul, ya, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, pulang. Tetapi koinonia ini artinya bagaimana kita secara bersama-sama menghadapi semua tantangan secara bersama-sama. Dan pada satu kali kita sukses, wow, luar biasa. Kita menikmati kesuksesan itu secara bersama-sama. Itu arti dari koinonia dalam konteks orang-orang Inggris. Ya, ada satu pemahaman yang ringan lagi. Jadi fellowship itu artinya teman kapal. Sayang sekali generasi saat ini kalau mau ke Surabaya, ke Jakarta, anak-anak kita sudah lupa itu apa itu kapal. Ya, kalau zaman-zaman kami dulu mau ke Makassar, kemudian Surabaya, Jakarta, hafal sekali. Pokoknya karena keterbatasan juga mau pesawat, Kambuna, saya masih ingat nama kapal sampai sekarang ini, ya. Naik Kambuna dari Pantoloan, kemudian Makassar, Surabaya, sampai di Jakarta. Itu rute-rute kita dulu. Nah, bayangkan saudara-saudari sekalian, selama 4 hari di dalam kapal itu, kita banyak teman, ya. Karena mau kemana lagi? Cuma tak putar-putar di situ, saudara, ya. Tak putar-putar. Akhirnya banyak teman di situ. Kita berteman, kenalan, minta nomor telepon. Dulu lebih banyak nomor telepon, saudara, ya, bukan nomor HP. WA belum ada dulu, ya. Telepon 21119, ya, mungkin begitu, 0458 kalau tentena, ya, kodenya itu dulu. Jadi syukuran tunggu nanti itu telepon di rumah berdering. Wah, ini adalah teman kapal ini. Bagaimana kabar? Dan lain sebagainya. Itu artinya
fellowship, teman di dalam kapal sehingga terjalin akrab sampai di tujuan langsung. Ya, sampai jumpa, kita ketemu lagi ya. Nah, ini artinya fellowship. Kalau dalam konteks Indonesia apa, saudara? Ya, kalau kita bicara mengenai, nah ini di dalam arti bahasa Indonesia itu dikatakan di sini apa? Persekutuan. Ini konteks Indonesia ya. Jadi kata dasarnya persekutuan itu tahu enggak, saudara? Ya, kutu. Ini orang Indonesia ambil istilah ini, persekutuan, dari kata dasar kutu. Nah, anak-anak kita tidak tahu. Mungkin kita nanti diskusi ke ahli bahasa Indonesia ya. Kau orang akademisi di sini, kayaknya tidak kontekstual ini kata persekutuan ini dengan kata dasar kutu. Kenapa, saudara? Karena ini diambil sejarahnya dulu wanita-wanita, ya, yang panjang tuh rambutnya, dulu rumahnya masih tinggi, ada tangga-tangga di situ. Nah, di tangga itulah mereka duduk berjejer sampai di bawah. Nah, yang paling di atas yang jadi korbannya, yang di bawah enak, ya. Yang di bawah paling enak, saudara, karena dia cuma temannya yang di atas yang cari DP kutu. Di atas tidak ada, di atasnya lagi cari kutu. Yang di tengah ya 50-50, sama-sama. Jadi dia dicarikan, dia juga bacari kutu. Jadi persekutuan itu dari sejarah mencari kutu bersama-sama. Makanya mungkin kita bisa pergi ke ahli bahasa Indonesia, aduh sudah tidak cocok ini ya dengan konteksnya. Tetapi kita ceritakanlah kepada anak-anak kita, itu dulu asalnya. Jadi persekutuan itu kalau saya definisikan adalah, persekutuan adalah kelompok wanita-wanita yang duduk di tangga yang sedang mencari kutu. Jadi apa pemaknaannya di sini? Pemaknaannya di sini kita melihat mereka kompak untuk mencari kutu. Saya dulu tidak pernah mendengar komplain yang di atas bilang, saya tidak mau di sini. Yang di bawah bilang, saya di sini terus. Tidak. Tapi secara terorganisir dengan baik, mereka bisa secara alamiah membuat satu giliran. Nanti hari ini kau di bawah, besok di tengah, lusa di atas, dan seterusnya, supaya adil secara bersama-sama. Ini bicara tentang suatu kebersamaan, bagaimana persekutuan itu dijalin. Katakan amin. Koinonia, kumpulan mencari kutu. Kalau ada masalah, kita cari bersama-sama, kita selesaikan secara bersama-sama. Itu kutu, itu kan masalah, ya. Cari itu masalah, ambil dia, kita kalau boti yang cari kutu, dia ambil langsung dia taruh di mulut, saudara, ya. Ya, jadi kita melihat di sini luar biasa ini. Jadi kita harus bersekutu di dalam persekutuan. Ibrani pasal 10 ayat 24-25 itu ada satu ayat, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, dari persekutuan kita, di mana kita saling membangun satu dengan yang lain, ya. Kemudian Yohanes 13 ayat 34-35 itu bicara tentang kasih sebagai tanda murid-murid Kristus. Ia mengikat kita, ya. Ada satu istilah lagi yang saya tidak jelaskan, itu ikatan. Nah, itu lagi sejarahnya lidi, ya. Lidi kelapa, lidi enau dikumpul, diikat. Itu yang dibilang ikatan. Ya, sama, hampir sama itu dengan persekutuan atau koinonia.
Kemudian yang terakhir, saya berbicara hari ini 30 menit. Jadi tinggal beberapa menit saya bicara ini. Yang terakhir itu adalah istilah prosuche. Prosuche itu artinya berdoa. Ini ya, berdoa. Jadi doa prosuche itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Nah, saya tidak mengajar banyak lagi tentang doa ini. Kita melihat saja dalam perspektif pemahaman yang dangkal, yang tidak terlalu mendalam, karena memang di komunitas El Shaddai ini kita sudah menerapkan program 5D. Ya, kalau doa itu pertama harus ada doa ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk meminta segala sesuatu. Permintaan itu ada dua macam. Permintaan secara rohani, datanglah kerajaanmu. Kita minta supaya kerajaan Allah, Tuhan yang berkerajaan di dalam komunitas kita. Setelah permintaan rohani, baru permintaan jasmani. Jangan begitu duduk langsung Tuhan minta oto, belum bersyukur karena belum segala macam, sudah langsung to the point. Ya, bersyukur dulu, menyenangkan Tuhan. Ya, minta Tuhan pimpin, kerajaannya datang, baru berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kemudian doa yang ketiga adalah doa pengampunan. Cuman kalau saya lihat orang-orang berdoa sekarang, ya, mereka doanya begini: Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tidak ada DP terus. Ya, coba perhatikan orang-orang berdoa, ya. Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami. Semestinya ada sambungannya, saudara. Apa sambungannya? Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu yang lengkap, saudara. Itu doa pengampunan seperti itu. Jangan cuma terus minta ampun, kita tidak mengampuni orang lain. Nah, itu tidak fair, ya. Kemudian yang berikut doa syafaat, dan yang terakhir doa peperangan. 5D yang harus kita terapkan. Dan ketika kita berada pada satu pergumulan yang luar biasa, ya, karena diajarkan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, di situ dibilang tetaplah berdoa. Tetap berdoa, konsisten dengan doa secara terus-menerus. Nah, itu saya kembali lagi dari istilah proskarteruntes, konsisten, terus-menerus, tetaplah berdoa. Dan kemudian Filipi pasal 4 ayat 6 itu bicara doa yang membawa damai sejahtera. Ada satu lagi di Yakobus. Ini yang saya mau tutup ayatnya pada kesempatan ini. Doa Yakobus, ya, pasal 5 ayat yang ke-6. Doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh, apa? Besar kuasanya. Haleluya. Memang di dalam kehidupan ini banyak sekali pergumulan kita, saudara. Penyakit, tantangan kehidupan, masa depan, bisnis, usaha, keadaan saya, rohani saya, ya, jiwa saya. Kadangkala ini pikiran terganggu, perasaan saya tidak bisa kontrol emosi. Ini persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Apa saja, saudara, di hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, apapun persoalanmu, masalahmu yang engkau hadapi pada hari ini, saya mau berkata pada hari ini, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Imani, saudara, maka engkau mendapatkan ini. Jalani
dan bangun tiga tiang rohani di dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan keutuhan dari satu kehidupan yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun juga, maka kita tetap berdiri dan kokoh. Jadi pengajaran firman Tuhan itu akan memberikan arah dan tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, persekutuan itu akan memberi kekuatan, dan doa memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menjalani bulan Mei ini dengan penuh mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan. Kita akan melewatinya dengan kuasa yang dahsyat dan luar biasa.